Sometimes I have to keep on breathing in. My lungs are filled with too much pain. All the shadows of the past that I'm so leaving, they held me in my sleepless nights. And I'm drowning in the noise like a free fall, walking along my path for too long. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita jumpa lagi di Abang Agung YouTube channel, yang nantinya pada sesi kali ini kita akan membahas tentang materi dari produk kreatif dan kewirausahaan kelas 12. Itu tentang pemeriksaan produk sesuai dengan kriteria kelayakan. Nah, nanti bisa dilihat, bisa dibaca materinya seperti apa. Namun untuk kompetensi dasar yang akan kita capai pada saat ini adalah mengevaluasi kesesuaian hasil produk dengan rancangan, melakukan pemeriksaan produk sesuai dengan kriteria kelayakan produk atau standar operasional. Nah, materi yang akan dicapai itu yang pertama, perencanaan produk, kriteria kelayakan produk, analisa kelayakan produk. Namun nanti untuk video yang pertama ini kita akan membahas tentang self blog tentang perencanaan produk. Oke, jangan sampai ketinggalan ya. Jangan lupa untuk memberikan like, komen, subscribe, dan share. Oke, di sini perencanaan produk. Proses perencanaan produk ini dilakukan sebelum suatu proyek pengembangan produk secara formal disetujui. Sumber daya yang penting dipakai dan sebelum tim pengembang yang lebih besar dibentuk. Perencanaan produk itu merupakan suatu kejadian yang mempertimbangkan portofolio suatu proyek, sehingga suatu organisasi dapat mengikuti dan menentukan bagian apa dari proyek yang akan diikuti selama produk periode tertentu. Kegiatan perencanaan produk ini menjamin bahwa proyek pengembangan produk mendukung strategi bisnis perusahaan yang lebih luas dan menentukan: 1. Proyek-proyek pengembangan produk apa yang akan dilakukan. 2. Kombinasi pengembangan produk, itu baik produk baru, produk platform, ataupun produk turunannya. Yang ketiga, itu keterkaitan antar proyek dalam satu portofolio. Yang keempat, waktu dan urutan proyek itu sendiri. Nah, untuk mengembangkan suatu rencana pernyataan misi proyek itu perlu tahapan prosesnya. Jadi di sini kita akan mengidentifikasi portofolio produk-produk yang dikembangkan dan waktu pengedaran ke pasar. Nantinya proses perencanaan mempertimbangkan peluang-peluang pengembangan produk yang diidentifikasi oleh banyak sumber, mencakup usulan sebagian pemasaran, penelitian, tim pengembangan produk, dan analisis keunggulan para pesaing. Rencana produk perlu diperbarui secara berkala agar dapat mengakomodasi perubahan dan pengembangan yang ada. Nah, untuk mengembangkan satu rencana ini, tadi kita sudah sebutkan, pernyataan misi proyek perlu memiliki tahapan proses. Yang pertama, itu mengidentifikasi peluang. Peluang-peluang melibatkan beberapa dari 4 tipe proyek pengembangan produk, yaitu produk baru, turunan dari produk yang sudah ada, perbaikan produk yang sudah ada, perbaikan produk yang sudah ada, perbaikan produk yang pada dasarnya baru. Nah, identifikasi peluang dapat dilakukan dengan cara, tadi kan kita sudah
memberikan peluang-peluang ya. Makanya itu nantinya kita harus mengidentifikasi peluang agar dapat maksimal nantinya. Oke, identifikasi peluang ini dapat dilakukan dengan cara keluhan pelanggan terhadap proyek sejenis yang sudah ada. Jadi nantinya kalau misalkan ada keluhan, kalau misalkan ada masukan dari pelanggan, itu harus kita identifikasi juga. Yang kedua, analisa keunggulan dan kelemahan produk pesaing. Jangan sampai nantinya kita tidak tahu apa yang menjadi keunggulan dan kelemahan dari produk pesaing, agar nantinya kita tahu bahwa dari kekurangan itu akan menjadi kelebihan bagi kita. Yang ketiga, usulan pelanggan yang dikumpulkan secara otomatis. Kan banyak itu yang rata-rata, Pak, ini kok garamnya kurang, ini kok kuahnya kayak ambar gitu. Misalkan nanti bisa dimasukkan kepada usulan, ataupun tolong dong tambah ininya garamnya sedikit aja. Mungkin nanti bisa dimasukkan sebagai usulan agar nantinya identifikasi kita berjalan dengan maksimal. Keempat, pertimbangan implikasi terhadap adanya kecenderungan dalam gaya hidup, demografi, dan teknologi. Untuk kategori yang produk ada dan peluang-peluang kategori produk baru. Ya, demografi itu juga sesuai dengan lingkungan di mana tempat kita tinggal, ataupun gaya hidupnya juga. Di antara penduduk kota dengan penduduk desa itu hampir berbeda jauh dengan adanya produk baru ataupun produk yang sudah ada. Jangan sampai kita membawa produk kota yang biasa dimakan di kota itu kita jual di desa dengan karakter ataupun kriteria kota. Jadi sesuai. Kan boleh saja kita menjual produk kota di produk desa, tapi kita harus sesuaikan dengan tadi gaya hidupnya, demografinya, dan teknologi yang ada. Yang kedua, kita dapat mengevaluasi dan memprioritaskan proyek. Nah, ini 4 perspektif dasar yang berguna dalam mengevaluasi dan memprioritaskan peluang-peluang bagi produk baru dalam kategori produk yang sudah ada. Itu ada yang pertama, strategi bersaing. Nah, ini apa sih itu strategi bersaing? Nah, sebuah pendekatan pasar yang mana nantinya produk yang mendasar dengan memperhatikan para pesaing. Strategi ini itu bisa digunakan untuk memilih peluang. Pada umumnya perusahaan melakukan diskusi pada tingkat manajemen yang merupakan sebuah kompetensi strategi dan membantu dalam bersaing. Beberapa strategi yang mungkin kita bisa terapkan. Yang pertama yaitu kepemimpinan yang berbasis pada teknologi. Yang kedua, kepemimpinan berbasis efisiensi biaya. Yang ketiga, fokus pelanggan. Yang keempat itu produk tiruan. Oke, 4 tadi ya. Yang pertama, kepemimpinan yang berbasis pada teknologi. Yang kedua, kepemimpinan berbasis efisiensi biaya. Yang ketiga, fokus pelanggan. Yang keempat, produk tiruan. Poin atau poin kedua itu ada segmentasi pasar. Nah, segmentasi ini seperti apa sih? Biasanya saya sebutkan segmentasi pasar, kita harus tahu gimana. Nah, ini saya sebutkan, ini saya jelaskan. Segmentasi pasar itu pembagian pasar ke dalam segmen-segmen yang memungkinkan perusahaan untuk mempertimbangkan tindakan-tindakan pesaing dan kekuatan produk perusahaan sekarang berdasarkan kelompok pelanggan yang jelas. Jadi kita harus mengetahui pembagian pasar ke dalam segmen-segmen ataupun jenis-jenis yang nantinya butuh yang namanya pelanggan yang jelas ya. Jadi kalau misalkan pelanggan yang jelas, kita tahu oh ini sukanya ke sini, ataupun makanan ke bakso misalkan, ataupun makanannya ke soto misalkan. Pemetaan produk-produk pesaing dan milik sendiri dalam segmen-segmen akan membantu perusahaan dalam memperkirakan peluang produk yang menyebabkan kelemahan lini produknya dan yang memanfaatkan kelemahan dari penawaran pesaing. Nah, itu. Jadi kita bisa memanfaatkan kelemahan dari pesaing yang ada. Yang ketiga, perkembangan teknologi.
Dalam bisnis yang sifatnya intensif teknologi, keputusan perencanaan yang utama adalah penentuan waktu untuk menggunakan teknologi dasar yang baru dalam lini produk. Ya, seperti sekarang kita rasakan ini, adanya intensif teknologi semakin lama semakin berkembang, semakin canggih. Yang keempat, perencanaan platform produk. Apa sih platform itu? Platform itu sekumpulan aset yang dibagi dalam sekumpulan produk. Platform yang efektif dapat memungkinkan variasi turunan produk untuk dirancang lebih cepat dan mudah, yang setiap produk memberikan ciri-ciri dan fungsi-fungsi yang diinginkan oleh pasar utama. Keputusan mengenai platform produk sangat berkaitan dengan usaha pengembangan produk dari perusahaan dan untuk memutuskan mengenai teknologi mana yang akan digunakan untuk produk baru. Satu teknik untuk mengkoordinasikan pengembangan teknologi dengan perencanaan produk itu bisa menggunakan peta jalur teknologi. Yang mana peta jalur teknologi itu cara untuk menunjukkan ketersediaan yang diharapkan dan masa depan penggunaan berbagai teknologi yang relevan untuk produk yang dipertimbangkan. Yang kelima, evaluasi peluang produk baru secara fundamental. Ada beberapa kriteria nih yang untuk bisa kita evaluasi peluang produk baru secara fundamental. Yang pertama, ukuran pasar. Nah, ukuran pasar ini bisa diberikan unit per tahun kali harga rata-rata. Itu yang harus diketahui ya. Yang kedua, itu tingkat pertumbuhan pasar, persen per tahun. Jadi misalkan pertumbuhan pasar di pasar Baledono misalkan, itu pertumbuhan pasarnya ataupun dilihat dari konsumennya itu dari tahun 2020 ke tahun 2021 misalkan, itu turun drastis karena mungkin orang tidak ingin terkena virus. Itu bisa terjadi. Nah, nanti solusinya bagaimana? Nah, itu bisa dievaluasi juga. Intensitas persaingan, jumlah pesaing dan kekuatannya sama nanti, apalagi sekarang pemerintah sedang menaikkan namanya UKM agar UKM itu tumbuh dengan subur dan berkembang, ya dia akan mendukung perekonomian negara. Pengetahuan perusahaan mengenai pasar. Ya, pengetahuan perusahaan mengenai teknologi yang ada, update contohnya ya. Contohnya itu sebuah perusahaan transportasi mungkin bisa memanfaatkan platform yang sudah ada dan bekerja sama agar nantinya platform transportasi ini lebih terjaga perkembangannya. Keenam, kesesuaian dengan produk perusahaan lain. Tadi yang saya contohkan tadi, antara Gojek mungkin dengan Blibli.com ataupun dengan Tokopedia misalkan. Ini bisa saja. 7, kesesuaian dengan kemampuan perusahaan. Nah, ini poin F atau poin yang ke-6, menyeimbangkan portofolio proyek pengembangan. Metode penyeimbang portofolio akan melibatkan pemetaan portofolio sesuai dengan dimensi-dimensi yang berguna, sehingga manajer akan mempertimbangkan implikasi dari keputusan perencanaan. Pendekatan pemetaan yang dikemukakan Cooper et al. 1998 itu melibatkan dimensi seperti risiko teknis, pengembalian finansial, daya tarik pasar, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada pengalokasian sumber daya dan perencanaan waktu. Apa sih itu sumber daya? Pengelolaan sumber daya ini perencanaan agregat yang akan membantu perusahaan dalam penggunaan sumber daya secara efisien dengan mengambil proyek-proyek yang beralasan untuk diselesaikan berdasarkan sumber daya yang dianggarkan. Jadi jangan sampai nantinya sebuah usaha ataupun sebuah produk yang kita ingin buat itu tidak sesuai dengan sumber daya kita. Contohnya kita ingin membuat distro, sementara modal kita ataupun sumber daya modal kita itu tidak sesuai dengan adanya distro tersebut, sehingga nantinya kita harus memikirkan lagi
apakah pengelolaan sumber daya ini sepadan dengan produk yang akan kita pasarkan, ataupun bisa dicari alternatif yang lain. Yang B itu penentuan waktu proyek. Nah, penentuan waktu dan urutan proyek harus mempertimbangkan faktor-faktor: penentuan waktu pengenalan produk, kesiapan teknologi, kesiapan pasar, persaingan dalam penawaran produk. Yang keempat, itu ada penyelesaian perencanaan proyek pendahuluan. Tahap ini itu dilakukan setelah proyek disetujui, tetapi sebelum sumber daya penting digunakan. Kegiatan ini melibatkan tim fungsional silang yang disebut tim inti. Pada poin ini, pernyataan kesempatan yang lebih sesegera mungkin ditulis kembali sebagai suatu pernyataan visi produk. Sasaran yang terdefinisi dalam pernyataan visi produk kadang sangatlah umum untuk memberikan petunjuk yang jelas bagi organisasi pengembangan produk. Biasanya tim memformulasikan suatu definisi yang lebih detail dari pasar target dan asumsi-asumsi yang mendasari operasional tim pengembangan. Keputusan mengenai hal ini akan terdapat dalam satu pernyataan misi. Yang pertama, itu ada pernyataan misi ya. Pernyataan misi ini mencakup uraian produk ringkas, yang mana mencakup manfaat produk utama untuk pelanggan, namun menghindari penggunaan konsep produk secara spesifik. Kedua, itu sasaran utama bisnis, mencakup waktu, biaya, dan kualitas. Ketiga, pasar target untuk produk, bisa mengidentifikasi pasar utama dan pasar kedua yang perlu dipertimbangkan dalam suatu pengembangan. 4. Asumsi dan batasan untuk mengarahkan usaha pengembangan. Kelima, stakeholder, yang mana untuk menjamin bahwa banyak permasalahan pengembangan ditujukan untuk mendaftar secara eksplisit seluruh stakeholder dari produk. Daftar stakeholder dimulai dari pengguna akhir dan pelanggan eksternal yang membuat keputusan-keputusan tentang produk. Daftar stakeholder menyediakan suatu bayangan bagi tim untuk mempertimbangkan kebutuhan setiap konsumen. Yang B, asumsi dan batasan. Itu diperlukan agar pengembangan teknis dari produk lebih terarah. Permasalahan yang perlu mempertimbangkan dalam menyatakan asumsi dan batasan di antaranya, manufaktur itu mempertimbangkan kemampuan, kapasitas, dan batasan operasional manufaktur. Kedua, pelayanan. Pelayanan pelanggan dan pendapatan pelayanan sangat menentukan keberhasilan perusahaan. Sehingga perusahaan perlu menyatakan sasaran strategis untuk tingkat kualitas pelayanan. Ketiga, lingkungan. Sasarannya itu seluruh komponen akan dimanufaktur kembali atau didaur ulang atau keduanya, sehingga seharusnya tidak ada komponen yang dibuang pelanggan. Poin C, penentuan staf dan kegiatan perencanaan proyek pendahuluan lain. Yang kelima, itu ada merefleksikan hasil dengan proses. Langkah terakhir ini dibuat untuk perencanaan proses strategi. Tim seharusnya menanyakan beberapa pertanyaan untuk memperkirakan kualitas hasil dan proses. Karena pernyataan misi merupakan pegangan untuk tim pengembangan, suatu reality check harus dilakukan sebelum melalui proses pengembangan. Langkah awal ini merupakan waktu untuk perbaikan. Oke, terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa nanti silakan memberikan komentar, silakan memberikan like, silakan memberikan subscribe, dan silakan share kepada teman-teman ataupun rekan-rekan semuanya yang membutuhkan materi ini, agar nantinya kita sama-sama maju untuk produk kreatif dan keberhasilan ini dan untuk usaha yang akan kalian jalankan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.